ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Mandi dari junub itu ada dua cara. Kaifiyah istihbab, kaifiyatu istihbab, wa kaifiyatu ijza. Ya, cara yang dianjurkan dan cara yang wajib. Ya, cara yang dianjurkan dan cara yang mencukupi, ya. Kaifiyatu ijza. Kaifiyah istihbab dan kaifiyah ijza. Cara yang dianjurkan dan cara yang mencukupi. Artinya mencukupi itu ya standar minimalnya seperti itu sudah. Ya. Nah, cara yang dianjurkan itu bagaimana? Kalau cara yang dianjurkan berarti mencakup cara yang mencukupi. Tapi kalau cara yang mencukupi tidak mencakup cara yang dianjurkan, karena yang dianjurkan ini lebih sempurna. Adapun cara yang dianjurkan, fahiya ayyagtasila yadaihi, yakni membasuh kedua tangannya. Jadi kedua tangannya dibasuh dulu. Ya. Dibasuh dulu seperti yang dulu kita belajar bagaimana cara membasuh tangan ketika mandi, ketika berwudu, ya, sama seperti itu. Kedua tangan. Kemudian tsumma yaghsilu farjahu, kemudian membersihkan kemaluan. Ya, kemudian yaghsilu farjahu, membasuh kemaluan. Berarti dikasih air kemudian basuh kemaluan. Kemudian wa ma asabah minal adha. Wa ma asabahu minal adha. Kemudian juga membasuh kotoran yang ada di tubuh. Ya, berarti bukan hanya kotoran yang ada di kemaluan, ya. Wa ma asabahu minal adha, dan kotoran yang ada di kemaluan, pokoknya dibersihkan. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, kemudian wudu sebagaimana wudu dalam sholat. Kalau wudu dalam sholat, sebagaimana orang wudu ketika dia hendak sholat, berarti kan harus mulai dari tangan lagi kan? Ya, berarti mulai dari tangan lagi, kemudian berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung, istinsyak dan istinthar, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Ya. Tsumma ya'khudhu biyadihi ma'an fayukhallilu bihi sya'ra ra'si. Kemudian setelah itu mengambil air fayukhallilu bihi sya'ra ra'si, kemudian menyela-nyela rambut kepalanya. Jadi rambut kepalanya disela-sela. Jadi ngambil air, ditaruh di tangan kanan dan tangan kiri, kemudian diusap-usapkan, disela-selakan di rambut kepalanya. Mudkhilan asabi'ahu fi usuli sya'ri. Ya, dengan memasukkan jari-jarinya ini di pangkal rambut. Jadi dimasukkan ke pangkal rambut. Hatta yarwiya busyratahu, hingga membasahi, ya kan, kepala yang dipegang itu. Jadi sampai kepala yang dipegang itu basah, sampai akar rambut itu basah. Jadi sampai akar rambut itu basah. Tsumma yakhtu ala ra'si thalatha hathayatin. Kemudian baru setelah itu, setelah basah, yakhtu ala ra'si thalatha hathayatin, menuangkan di atas kepalanya, ya, 3 kali tuangan. Ya, bisa dengan menggunakan gayung, bisa juga dengan menggunakan tangan. Ya, tangan. Ya, jadi tangan, kemudian kalau tadi di sela-sela, ya di sela-sela, kalau ini langsung airnya langsung dituangkan. Ya. Kemudian tsumma yafidul ma'ala sa'iri badani. Kemudian setelah itu baru menuangkan air ke seluruh anggota tubuhnya. Menuangkan air ke seluruh anggota tubuhnya. Ya, ini sudah selesai berarti. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Ya, lafadznya disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, ini cara yang dianjurkan. Makanya setelah ini mau keramas atau mau pakai sabun, ya kan terserah. Ya, tapi yang jelas sampai sini sudah selesai.
Jadi misalkan kita mandi besar dengan cara seperti ini sudah selesai sudah. Ya, sudah selesai tanpa keramas, tanpa mengenakan sabun. Tapi kalau misalkan mau keramas lagi, lebih sempurna tentunya. Ya kan? Jadi tentunya lebih sempurna. Mau pakai sabun tentunya lebih sempurna. Amma kaifiyatul ijza, adapun tata cara yang mencukupi atau tata cara yang wajib minimal harus dilakukan. Ayya umma badanahu bilma, yakni menuangkan air ke seluruh badannya. Ibtidaan ma'an niyah, diawali dengan niat. Sudah itu. Ya, jadi yang wajib itu adalah menuangkan ya air ke seluruh anggota tubuh, diawali dengan niat. Makanya seperti Syekh Utsaimin pernah mengatakan, orang ya kan mau mandi besar kemudian langsung masuk ke dalam kolam renang diniati untuk mandi besar itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Ya. Jadi seperti itu. Nah, karena hadisnya Maimunah juga istrinya Nabi, di mana disebutkan wadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu'a al-janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan perlengkapan untuk mandi junub. Ya, meletakkan perlengkapan untuk mandi junub. Fa afragha ala yadaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan di atas kedua tangannya, fa ghasalahuma marrataini aw talatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangannya 2 kali atau 3 kali. Kedua tangannya 3 kali atau 2 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengguyurkan air ke seluruh jasadnya. Jadi seperti itu. Fa'ataituhu bil mandil. Kemudian aku bawakan anduk, ya kan? Falam yuridha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Waja'ala yang fadul ma biyadaihi, dan dia membersihkan air yang ada di tubuhnya itu dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Jadi dibersihkan dengan tangannya, enggak pakai handuk, ya. Hadis diriwayatkan muttafaq alaih Bukhari Muslim. Jadi kedua-duanya hadisnya sahih. Jadi kedua-duanya hadisnya sahih. Yang satu tata cara mandi yang dianjurkan, yang satu tata cara mandi yang mencukupi. Kedua-duanya diriwayatkan oleh 2 orang istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu riwayatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang satu Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Nah, ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.